itu akan memberikan pengaruh yang berbeda pada setiap komponen tersebut. Komponen apa aja yang akan digunakan di rangkaian arus bolak-balik itu sudah kita bahas di bab-bab yang sebelumnya. Mulai dari kapasitor, waktu kita bahas arus arah, kemudian induktor yang kita dapatkan ketika kita belajar tentang magnet, ya, imbas elektromagnetik, dan kapasitor. Kapasitor itu kita pelajari ketika kita membahas tentang listrik statis. Nah, sekarang ketiga komponen itu akan digabungkan dalam satu rangkaian, kemudian diberikan arus bolak-balik. Kenapa harus arus bolak-balik? Karena kalau arus searah, kapasitor itu nggak akan bekerja. Jadi dia hanya terisi, setelah itu putus, gitu ya. Nah, jadi di situ kita akan menggunakan sumber tegangannya juga tegangan yang bolak-balik. Sebentar, Ibu akan share screen-nya. Bentar ya, Ibu buka dulu tab-nya. Ya, sengaja Ibu pakai aplikasi biar kalian ada bayangan seperti apa sih kalau kita menggunakan rangkaian arus bolak-balik. Karena kalau misalnya mau langsung masuk ke rumus, bisa sebetulnya, tapi yang kalian ingat itu hanya rumusnya aja gitu. Kalian tidak mendapatkan sense of physics-nya tuh kayak gimana gitu ya. Bentar, ini masih nggak buka. Ibu tetap pakai sering kali Ibu pakai aplikasi yang ini ya, yang Pad ini karena dia lumayan membantu untuk kita memahami materi yang kita dapat, terutama untuk materi-materi yang tidak bisa dipraktekkan secara langsung atau nggak kelihatan gitu ya. Nah, di sini sekarang kalian masih ingat kan yang tampilan yang seperti ini? Dulu di semester 1 Ibu udah pernah ngasih tugas kalian berkaitan dengan rangkaian arus arah. Nah, sekarang yang akan kita gunakan adalah arus bolak-balik. Nah, kalau arus arah itu kan pakainya baterai. Kalau arus bolak-balik, di sini kita gunakan AC voltage. Jadi di sini yang kita gunakan adalah sumber tegangannya, sumber tegangan yang bolak-balik. Nah, kalau misalnya kita lihat, ya, Ibu akan bandingkan rangkaian arus searah dan rangkaian arus bolak-balik ketika kita menggunakan suatu komponen. Katakanlah komponennya kita gunakan resistor. Oke, resistor ini sudah kita pelajari waktu di semester 1. Ya. Ya, kita buat rangkaian sederhana aja ini untuk oke, agak-agak lambat. Ini untuk penggunaan resistor, kita coba lihat bandingkan dengan kalau kita gunakan resistor tapi yang kita gunakan adalah sumbernya dia bolak-balik ya. Bedanya apa? Nah, nanti kita akan lihat gambarannya seperti apa. Ya, jadi sekarang kita mulai belajar menganalisis ya. Apa sih yang terjadi ketika kita gunakan arus bolak-balik dan kita gunakan arus arah. Yang Ibu gunakan adalah arah arusnya. Oke, kalian lihat yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, saya.
Coba, apa sih yang bisa kalian lihat di situ? Adini deh, coba Adini. Apa yang Adini lihat, perbedaan apa yang Adini lihat antara rangkaian yang sebelah kiri yang menggunakan arus bolak-balik dan rangkaian sebelah kanan yang menggunakan arus arah? Yang satu pakai baterai, apalagi nggak pakai abu soalnya ngeblur. Masih ngeblur. Masih. My God, sebentar. Kalau gitu Ibu tutup dulu beberapa aplikasi. Padahal Ibu cuman buka si Zoom sama PPT. Sekarang masih ngeblur enggak? Masih? Udah enggak. Udah enggak? Udah aman? Udah. Oke. Nah, kelihatan ya. Nah, sekarang coba Adini lihat. Ini kiri dan kanan bedanya apa? Arah arusnya, itu arah arusnya sampai Ya, ada yang kiri. tanda panah. Tanda panah tuh arus. Yang kanan tuh konstan dari kanan ke kiri. Kalau misalnya yang kiri itu dari kiri ke kanan terus bolak-balik gitu loh, Bu. Nah, betul sekali. Makanya itu disebut sebagai arus bolak-balik, ya. Oke, sekarang Dava Ibrahim. Apalagi sih yang bisa dilihat di situ perbedaannya? Itunya Bu, angka di itunya apa? Angka di pembacaannya ya. Ini pembacaannya arus. Jadi arusnya bagaimana? Enggak, ini Bu, enggak. Ya. Ganti-ganti terus. Nah, benar. Kenapa? Karena nilainya dia berubah-ubah terus. Sementara yang di kanan bagaimana? Kalau di kanan tetap Nilainya 0,9 ampere di situ nilainya konstan dia ya. Kenapa? Karena sumbernya adalah baterai yang memberikan sumber tegangannya itu arus searah ya. Jadi nilainya akan selalu konstan. Beda dengan yang bolak-balik. Nilainya berubah-berubah. Oke, sekarang Ibu akan tunjukkan nih bedanya bagaimana gitu ya. Nah, kita lihat arusnya deh ya. Karena barusan yang kelihatan di alat ukurnya adalah arus, sekarang Ibu tunjukkan nih di arusnya. Kita lihat di arus untuk yang searah. Lihat grafiknya. Grafiknya konstan, nilainya terus di 0,9. Bagaimana kalau kita lihat yang di arus bolak-balik? Nah, nilai arusnya bagaimana? Arusnya berubah. Ternyata berubahnya itu teratur dia, ya. Enggak sembarangan berubahnya, tapi arusnya itu ternyata dia mengikuti suatu fungsi sinusoidal. Berarti kalau begitu, arus yang diberikan atau arus yang mengalir pada rangkaian bolak-balik itu bukan, kita tidak bisa menyatakan dalam bentuk angka, ya, tapi kita berikan dalam bentuk persamaan. Persamaannya apa? Persamaannya adalah sinusoidal. Jadi nanti bisa berupa A sin kx gitu ya, ada sinusnya di situ. Karena kalau kita lihat gambarnya di situ, dia gerakannya naik turun, fungsinya seperti fungsi sinusoidal. Nah, itu arusnya. Bagaimana dengan sumber tegangannya? Nah, kalian bisa lihat grafik untuk sumber tegangannya. Kalau misalnya kita gunakan baterai, ya, tegangannya, nah, tegangannya itu dia konstan juga. Jadi arusnya tetap, tegangannya tetap, nilainya nggak berubah gitu ya. Di sini arusnya adalah 9 volt, kemudian tegangannya 9 volt dan arusnya 0,9 ampere. Bagaimana untuk yang bolak-balik? Nah, kita lihat nih di sumber tegangannya deh. Oke, ternyata kalau kita lihat grafiknya di sini, dia juga grafiknya sinusoidal juga, cuman lebih tinggi di sini ya. Jadi ketinggiannya berbeda tergantung dari nilainya, tapi fungsinya itu berupa fungsi sinusoidal ya. Fungsi sinusoidal dua-duanya baik itu untuk arus maupun untuk tegangan. Ada bayangan ya? Oke, seperti itu. Nah, jadi kita bisa coba ke sini. Pause. Oke. Sekarang kita lihat ke materinya.
Ya, kalian bisa lihat ya, ada gambaran gitu kenapa dia disebut dengan rangkaian arus bolak-balik. Oke, nah sekarang kita masuk ke sini, buram nggak? Tampilannya buram nggak? Aman ya? Enggak, Bu, aman. 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 Oke, sip. Kita lanjut nih. Nah sekarang, di sini sekarang kita masuk ke rangkaian arus bolak-balik. Jadi kalau kalian lihat di gambar nih, yang di bawah ini sekarang bukan lagi pakai baterai, tapi ada lingkaran, kemudian dikasih tanda kayak infinite gitu ya. Ini menunjukkan ini adalah sumber tegangannya bolak-balik. Nah, si arus sumber tegangan bolak-balik ini akan coba kita rangkaikan dengan resistor, kemudian dengan induktor, dan dengan kapasitor. Apakah ada bedanya atau enggak? Kemudian nanti kita akan coba gabungkan. Kalau induktor, kapasitor, dan resistor itu kita gabungkan dalam satu buah rangkaian, itu akan jadi bagaimana? Oke, kita lihat di sini. Apa saja sih besaran yang ada di dalam suatu rangkaian arus bolak-balik? Nah, tadi kalian lihat dalam bentuk gambarnya, ya, kalian lihat di grafiknya, itu kan grafiknya sinusoidal. Jadi, jika dinyatakan dalam bentuk fungsi, tegangan itu adalah V, ya kan, biasanya V. Tapi V-nya bukan berupa angka, V-nya dia berupa persamaan. V sama dengan Vm sin omega T. Jadi dia adalah fungsi sinusoidal. Vm ini apa? Vm ini adalah nilai maksimumnya. Oke, omega ini adalah frekuensi sudut, di mana omega itu bisa kalian dapatkan dari 2πf kalau masih ingat ya. Kalau misalnya kalian lihat di arus tegangan yang kalian pakai dari PLN, itu frekuensinya sekitar 50 Hz. Jadi kalau misalnya frekuensinya 50 Hz, ya, maka kita kan bisa mendapatkan omeganya itu adalah 2πf. Jadi kalau frekuensinya 50 Hz berarti omeganya adalah 100 pi gitu ya. Kita lihat di sini Vm itu apa? Vm adalah ini disebut sebagai tegangan maksimum. Oke. Kemudian omega ini disebut sebagai kita sebut sebagai frekuensi sudut. Jadi frekuensi sudut ini bergantung pada berapa sih frekuensi dari sumber tegangan yang kita punya. Nah, ketika kita punya tegangannya atau sumber tegangannya adalah Vm sin omega T, maka arus yang mengalir dalam satu rangkaian itu besarnya juga bisa dinyatakan dalam I sama dengan I maksimum sin omega T. Im ini adalah nilai I maksimumnya. Apa hubungan antara V sama I? Kalian ingat hukum Ohm bahwa V itu adalah I dikalikan R, benar? Berarti kita bisa mendapatkan nilai I itu dari V dibagi dengan R. Nah, karena kalau misalnya yang ditanyanya itu adalah nilai maksimumnya, maka kita bisa dapatkan I maksimum itu adalah V maksimum dibagi dengan R. Bagaimana kalau nilai efektifnya? Ibu, apa sih nilai efektif itu? Nah, gini. Kalau misalnya tadi kalian lihat, ini V efektif berarti V efektif dibagi dengan R. Nah, kalau kalian lihat tadi, Ibu bolak-balik ya, sorry. Kalau kalian lihat di sini tadi, ya, ini kan nilainya berubah-ubah terus. Bagaimana kita bisa menyatakan nilai, padahal kalau misalnya kita baca dengan menggunakan ampere meter, kalau ini kan dia aplikasi ya. Kalau di ampere meter itu nanti yang terbaca itu adalah nilai efektifnya. Nilai efektif itu apa? Nilai efektif itu adalah nilai kuadrat rata-rata kemudian diakarkan. Itu yang disebut dengan nilai efektif dan itu yang terbaca di pengukuran. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau mengetahui nilai I maksimum itu yang mana? I maksimum itu berarti di sini nilai tertingginya berapa? Kalau di grafik kelihatan ini nilai maksimumnya dia kurang dari 1 ya, dan kita lihat tadi nilai maksimumnya adalah 0,9 gitu ya. V maksimumnya mana? V maksimumnya adalah dia nilai tertingginya berapa gitu. Jadi dari sini kita sekarang
belajar istilah-istilah yang baru. Ada arus maksimum, ada tegangan maksimum. Ada arus efektif, ada tegangan efektif, ya. Kemudian satu lagi, ada yang namanya tegangan dari puncak ke puncak, ya. Sering dituliskan sebagai VPP. Dari puncak atas ke puncak bawah itu tingginya berapa? Nah, kalau kita lihat puncak atas itu kan dari 0 sampai 10. Puncak bawah dari 0 sampai min 10. Oh, sorry, 9 ya. 0 sampai 9, yang ini 0 sampai min 9. Berarti tegangan puncak ke puncaknya adalah 2 kali tegangan maksimum. Jadi kalau tegangan maksimumnya itu 9, maka tegangan puncak ke puncaknya adalah 18 volt. Jadi itu ada istilah yang berikutnya. Nah sekarang, apa sih hubungannya antara tegangan maksimum dan tegangan efektif? Ibu tulisnya di sini aja. Ya, kan tadi ada V maksimum, kemudian ada V efektif, ya. V maksimum itu yang kita lihat di sini berapa. V efektif ini harus kita hitung. Kemudian ada yang namanya tegangan VPP, tegangan puncak ke puncak. Ini besarnya adalah 2 kali V maksimum. Sekarang yang mau kita lihat apa sih hubungan antara Vm sama V efektif. Ini bisa kalian dapatkan dari integrasi sebetulnya. Jadi Ibu nggak jelaskan, Ibu hanya ambil aja hubungannya secara langsung. Bahwa V efektif itu adalah kita dapatkan dari nilai V maksimum dibagi dengan akar 2. Ya. Jadi V efektif sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Nah, itu hubungannya. Jadi kalau misalnya kita punya persamaannya begini. V sama dengan V maksimum, kita ambil nilai ininya deh. Value-nya kita ambil. Oke. Nah, di sini kita ambil V sama dengan V maksimum sin omega T. Ya. Berapa nilai V maksimumnya? V maksimumnya tadi kita lihat di sini adalah 9 ya. 9 volt. Dapat dari mana? Dapat dari datanya. Nah, voltage-nya 9 volt, frekuensinya 0,5 Hz. Nah, kita coba lihat dari rangkaian yang kita punya nih, Vm sin omega T. Berarti kita punya nilai V maksimumnya adalah 9 volt, frekuensinya adalah 0,5 Hz. Ya. Kita akan coba persamaannya jadi bagaimana. Kita akan coba tuliskan. Berarti omega-nya adalah 2πf. Karena F-nya 0,5 Hz, maka ini 2 kali 0,5 kita dapat 1 kali Pi, atau cukup Pi saja. Ya. Nah, berarti di sini persamaan kita jadinya apa? Jadi V sama dengan 9 sin omeganya apa? Pi dikalikan dengan T. Ini yang kita sebut sebagai persamaan tegangan. Ya. Kalau kita punya kalau kita punya resistornya hambatannya 10 ohm, oke? Berarti kita bisa menentukan nilai arusnya dong. Maka I-nya bisa kita dapat dari mana? Dari V dibagi dengan R. Nah, kalau kita punyanya adalah kita butuh I maksimumnya ya. Maka ini kita ambil dari V maksimumnya. Berapa nilai V maksimumnya? 9. Berapa R-nya? 10. Berarti ini adalah 0,9. Maka persamaan untuk arusnya jadi I sama dengan I mak sin omega T, itu bisa kita tuliskan jadi I maksimumnya kan 0,9 nih. 0,9 sin PT gitu. Nah, ini kalau kita punya rangkaiannya adalah rangkaian yang resistor yang kita hubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Ini kita sebut sebagai rangkaian resistif. Oke? Kalian boleh screenshot dulu, nanti kita lanjut ke rangkaian
kapasitif. Bentar, ininya ditutup dulu. Ibu tuliskan ini adalah rangkaian, Iya. Oke, ini adalah rangkaian resistif. Nah, rangkaian resistif itu bisa hanya kita gunakan resistor saja, ya, atau nanti kita bisa gunakan tiga komponen tersebut, tapi dia tetap bersifat resistif. Yang seperti apa nanti kita akan bahas setelah kita gabungkan tiga-tiganya. Oke, kalian boleh screenshot dulu yang ini, kita akan lanjut. Sudah? Oke, ini di-close dulu. Bersihin lagi ya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau kita punyanya kapasitor? Nah, kita akan melihat kalau kita gunakan kapasitor, kapasitor itu gambarnya begini. Ibu ambil yang bentuknya kapasitornya beneran, ya. Kalau misalnya kapasitor ini Ibu hubungkan dengan baterai, berarti dia harus arah ya. Yang terjadi adalah oke. Iya, diulang ya. Coba. Cet. Yang terjadi adalah arusnya hanya mengalir sesaat. Tadi kalian bisa lihat arusnya itu hanya ada di awal saja. Ibu putusin dulu. Ya, kemudian Ibu gabung. Oke. Ya. Nah, setelah itu dia kembali ke nol. Kenapa? Karena ketika baterai ini dihubungkan dengan sebuah kapasitor, ya, maka kalian lihat di sini di kapasitor tersebut ini kan nggak nyambung ya, nggak ada dia nggak terhubung, ada jeda di antara di sini ada ruang, maka awalnya itu kan ada arus yang mengalir, tapi ketika kapasitornya sudah terisi penuh, di mana yang satu bagian itu semuanya sudah muatannya positif, yang bagian lain jadi negatif, nah dalam saat ini dia terputus, jadi nggak ada arus lagi. Oleh karena itu, si kapasitor ini nggak bisa kita gunakan pada rangkaian dengan menggunakan baterai. Ya, berarti apa dong yang harus dilakukan? Kalau kita mau memfungsikan kapasitor, itu harus kita pasangkan dengan tegangannya adalah tegangan bolak-balik. Barulah di sini dia bisa mengalir arusnya. Seperti itu, ya. Jadi kenapa dia bisa mengalir terus arusnya? Karena sumber tegangannya ini bolak-balik ya. Jadi muatan di kapasitor ini kalau kalian lihat dia berganti-ganti. Suatu saat dia positif yang sebelah kiri ini dan di saat yang lain dia negatif. Dan disitulah terjadi arusnya bisa terus berjalan. Nah, kemudian kalian lihat di sini ada apa sih besarannya? Kalau tadi resistor itu dalam satuan ohm, kalau di sini dia dalam satuan F. F ini dari farad, ya. Cuman farad itu adalah besaran yang angka yang cukup besar. Jadi biasanya nanti di sini kita pakainya bisa nanofarad kali 10 pangkat min 9 berarti kan, atau enggak mikrofarad kali 10 pangkat min 6, atau enggak picofarad kali 10 pangkat min 12 gitu. Nah, jadi nanti di sini kita punya persamaan yang baru untuk rangkaian seperti ini. Kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi bagaimana tegangannya dan bagaimana arusnya yang mengalir pada rangkaian yang menggunakan kapasitor ini. Oke. Nah, ini gede banget, jadi dia nggak muncul. Ibu kecilin deh sih tegangannya.
Oh, ininya digedein. Nah, ini lebih kelihatan. Oke, nah kalian lihat bentuknya sinusoidal juga ya, seperti yang tadi. Oke, ini bentuknya sinusoidal juga. Nah, bagaimana kalau, itu harusnya ya, bagaimana kalau tegangannya? Oke, tegangannya juga bentuknya sinusoidal. Tapi ada perbedaan di sini antara tadi waktu kita pakai kapasitor, sekarang pakai kapasitor dan tadi pakai resistor. Apa itu? Lihat titiknya, lihat posisinya. Tadi ketika kita pakai resistor, ketika arusnya di puncak, tegangannya di puncak, ya. Tapi ketika kita lihat di sini, ternyata beda. Pada saat tegangan puncak, justru voltasenya pada saat arusnya di puncak, ya, arusnya masih sampai puncak, tegangannya di sini 0. Jadi ada beda fase namanya. Beda fase antara arus sama tegangan. Tegangannya berbeda, berapa besarnya? Ketika yang satu maksimum dan yang satu 0, berarti di situ ada perbedaan sebesar 90 derajat. Ya, itu kalau kita gunakan kapasitor. Sekarang kalau kita gunakan resistor, apa sih yang terjadi? Kalau kita gunakan induktor, sorry. Nah, sekarang kita gunakan induktor di sini. Iya. Nah, kalian lihat bentuknya juga sinusoidal, ya. Kalau yang voltage, yang tegangan di situ nggak berubah. Kenapa? Karena tegangannya nggak kita ubah. Tapi lihat di arusnya, nilai arusnya dia berubah jadi lebih kecil, tapi bagaimanapun fungsinya tetap sinusoidal. Kalau begitu, baik itu kita gunakan resistor, kapasitor, maupun induktor, ketika kita gunakan sumber tegangannya itu bolak-balik, maka arus yang mengalirnya itu juga arus bolak-balik dengan menggunakan fungsi sinusoidal. Oke? Itu gambarannya. Sekarang kita masuk ke persamaannya. Ada bayangan nggak? Udah ada gambaran ya bolak-balik itu seperti apa gitu. Nah, itu dulu yang penting buat kalian bahwa kalian punya gambarannya dulu, nggak langsung masuk ke rumus. Sekarang barulah kita masuk ke rumusnya. Rumusnya nggak banyak. Kalau misalnya kalian masih ingat tentang rangkaian arus arah di mana kita pakai hukum Ohm, di sini juga bisa kita gunakan dengan mengubah beberapa besaran sesuai dengan apa yang kita bahas. Iya, balik ke sini. Ya, nah ini ya. Jadi sekarang kita sederhanakan nih, rangkaiannya yang sebelah kiri tadi kalau kita gunakan resistor, kemudian yang tengah itu kalau kita gunakan induktor, dan yang kanan kalau kita gunakan kapasitor. Kalau resistor itu R, kalau induktor dia punya induktansi diri itu L, kemudian kalau kapasitor dia punya kapasitansi yaitu C. Nah, tapi ketika kita hubungkan dengan suatu rangkaian arus bolak-balik, maka induktor dan kapasitor itu juga jadi punya hambatan. Nah, kalau kalian lihat tadi L dan C itu dia besarannya beda, satuannya beda. Bagaimana kita bisa mengambil hambatan dari situ? Nah, di sini dari L ini nanti kita bisa mendapatkan nilai XL-nya. Ini yang disebut dengan reaktansi induktif. Kemudian dari C, di sini kita bisa mendapatkan nilai XC-nya. Apa itu XC? XC bisa kita dapatkan dari 1 per omega C. Apa itu XL? XL bisa kita dapatkan dari omega kali L. Ya. Jadi kalau besaran yang diketahuinya L, kita menentukan dulu berapa sih hambatannya kalau begitu, atau reaktansi induktifnya itu adalah omega kali L. Ya.
Kemudian kalau misalnya kita punya kapasitor, diketahui kapasitansinya, kita bisa menggunakan XC itu sama dengan 1 per omega C. Oke? Nah, sekarang kalau kita punya rangkaiannya dirangkaikan dengan resistor, maka kita bisa menggunakan V sama dengan I kali R. Ini adalah hukum Ohm. Ya. Bagaimana kalau kita punyanya induktor? Karena induktor itu dia hambatannya adalah XL, maka kita bisa dapatkannya V sama dengan I dikalikan XL. Oke? Bagaimana kalau kita punyanya kapasitor? Persamaannya jadi V sama dengan I dikalikan XC. Bentuknya sama ya. Bentuknya sama, yang membedakan hanya besarannya saja. XL itu adalah reaktansi induktif. Ya, ini disebut dengan reaktansi. Tulisan Ibu buram nggak? Buram, Bu. Aduh, kenapa begini jaringannya rupanya ya? Bentar, Ibu mau buka apa sih? Nah, Ibu tutup lagi deh si itunya. Ya, Ibu tutup dulu. Kita punya waktu 10 menit lagi. Oke, masih buram? Ini kayaknya kalau Ibu nulis, jadi dia buram. Ya enggak? Tapi kalau pas diem sekian lama baru dia muncul. Masih buram enggak? Lumayan jelas, Bu. Oh, udah lumayan. Oke, bentar. Kalau gitu Ibu join dulu di situ biar bisa ngelihat tampilan. Kalian ada kesulitan nggak ngikutin ini? Ibu coba kasih gambarannya biar lebih jelas sebetulnya. Ya. Karena kalau udah masuk ke soal sebetulnya dia mudah saja. Hanya kalian perlu bayangannya yang tadi, penggambarannya seperti apa biar lebih mudah untuk masuk ke rumusnya nanti. Bentar ya, Ibu masuk dulu ke kelas pakai HP deh. Apa tadi passwordnya? SMA TB juara ya? Juara. Ya, lumayan lah ya, bisa kebaca. Apa itu disebut, XL itu disebut reaktansi induktif, sementara XC ini disebut dengan reaktansi kapasitif. Ya, seperti itu. Nah, tadi di sini I sama dengan IM sin omega T. Ini kalau kita punya V-nya adalah Vm dikalikan sin omega T. Oke, jadi di sini kita punya rumus yang sama untuk ketiga rangkaian ini. Nah, sekarang kalau misalnya Ibu gabungkan nih, Ibu punya resistor, kemudian punya induktor, dan punya kapasitor. Ini kita hubungkan dalam satu rangkaian dan dikasih tegangannya tegangan bolak-balik. Berarti ini ada R, ada L, ada C. Makanya ini disebut dengan rangkaian RLC. Nah, nanti kita fokusnya ke sini. RLC. Ya, seperti itu. Nah, kalau rangkaian RLC ini bagaimana? Kalau rangkaian RLC, rumusnya mirip nih. V sama dengan IR, V sama dengan IXL, V sama dengan IXC. Pada rangkaian RLC, ketiga buah komponen ini, dia kan ada tiga-tiganya nih. Nah, tiga-tiganya ini kita sebut sebagai impedansi. Jadi sekarang persamaannya jadi V sama dengan I dikalikan Z. Oke.
Z-nya ini apa? Z-nya ini disebut dengan impedansi. Apa itu impedansi? Impedansi adalah hambatan total yang dimiliki oleh R, L, dan C. Cuman dia nggak bisa kita tambahkan secara langsung. Kan kalau misalnya kalian ingat resistor ya, kalau resistor itu dirangkaikan seri, kita tinggal menjumlahkan saja. R1 tambah R2 tambah R3 gitu ya. Nah, ternyata kalau kita gunakan RLC, ini impedansinya totalnya nggak bisa kita jumlahkan langsung. Tapi impedansinya bisa kita dapat dari akar. Akar apa? R kuadrat ditambah XL dikurangi XC kuadrat. Oke? Ini rumus yang awalnya. Ini rumus yang sederhananya biar kalian ingat bahwa ini bukan rumus yang baru. Ini bisa kalian hubungkan dengan hukum Ohm gitu ya. Bentuknya sama, hanya isinya saja yang beda. Di hambatannya aja yang beda. Kalau induktor kita pakai XL, kalau kapasitor kita pakai XC, kalau RLC itu kita pakai dengan impedansi. Seperti itu. Sekarang kita lihat slide berikutnya. Oke, ini yang tadi. Jadi kalau misalnya kita punya V-nya sama dengan Vm sin omega T, maka I-nya sama dengan Im sin omega T. Kapan ini bisa kita dapatkan? Ini nih, ini sama-sama sin omega T. Kalau ininya sama, berarti ini terjadi pada rangkaian yang menggunakan resistor atau pada rangkaian resistif. Ya, Nadine silakan. Nah, ini yang tadi yang Ibu tunjukkan kalau kita pakainya resistor, ya, berarti kita pakai V sama dengan I kali R. Kalau misalnya kita mau nyarinya nilai maksimumnya, maka kalian tinggal ganti I-nya dengan IM. Atau I maksimum sama dengan V dibagi R. Nah, sekarang ada gambar di sini nih, ada grafik di sini. Ini disebut dengan grafik fasor. Nah, ini disebut dengan fasor, fase vektor. Jadi ini adalah sebuah vektor, ini penggambaran vektor yang menunjukkan fasenya bagaimana. Kalau kita lihat antara I dengan V tadi pada rangkaian yang menggunakan resistor, itu bentuknya sama. Ketika di puncak arusnya, maka tegangannya juga di puncak. Ketika arusnya minimal, maka tegangannya juga minimal. Itu berjalan seiring. Maka di sini kita bisa nyatakan bahwa tegangan dan arus pada rangkaian resistor, pada rangkaian resistif itu dia sefase, memiliki fase yang sama. Terlihat dari nanti persamaan omega T-nya di sini sama. Ya. Jadi kalau Im sin omega T, maka V-nya adalah Vm dikalikan sin omega T. Oke? Itu kalau kita punya rangkaian yang menggunakan resistor. Nah, ini nih contohnya nih. Jadi kalau misalnya ini adalah arus, ini adalah tegangan, ketika arusnya di puncak, tegangannya juga di puncak. Ketika arusnya 0, tegangannya juga 0. Ya, kemudian di sini kita bisa menentukan nilai dayanya. Daya pada rangkaian resistif ini disebut dengan daya disipasi karena dia menimbulkan panas. Besarnya bisa kita dapatkan dari I kuadrat dikalikan R. Oke. Nah, kalau pada induktor bagaimana? Kalau pada induktor, ini ada beda fase sebesar 90 derajat. Jadi, kalau misalnya kita punya tegangannya, V sama dengan Vm sin omega T plus 90. Nah, di sini ada plus 90 derajatnya. Artinya apa? Artinya tegangannya itu mendahului arus. Ada perbedaan sebesar 90 derajat. Ya, bedanya hanya di sini. Bagaimana kita menentukan tadi tegangan maksimumnya? V sama dengan omega L dikalikan IM. Omega L ini, nah ini tidak lain adalah XL. Oke, jadi kita bisa dapatkan tadi V sama dengan I dikalikan dengan XL. Ini ya. Bedanya apa di sini? Ini ada perbedaan fase sebesar 90 derajat. Nah, pada reaktansi induktif, ya ini yang tadi XL adalah omega kali L, di mana omega itu besarnya adalah 2πf. Seperti itu. Sekarang kalau misalnya kita pakai yang kapasitor gimana?
Kapasitor, kalau kalian lihat, ini antara V sama I, ya, harusnya kita ambil tetap arahnya sama. Nah, V-nya dia ketinggalan, dia ke bawah, ya. V-nya ke bawah, ini ada beda fase sebesar 90 derajat. Maka kalau dinyatakan dalam bentuk persamaan, V sama dengan V max sin omega T min 90 derajat. Ya, di mana sudut 90 derajat ini adalah beda antara arus sama tegangannya. Nah, mulai masuk ke persamaannya ya. Oke, jadi di sini kalau tadi pada rangkaian induktor ada reaktansi induktif, pada kapasitor itu ada reaktansi kapasitif. Besarnya 1/omega C. Oke, itu untuk rangkaian kapasitif. Nah, sekarang ini yang berikutnya tadi, RLC. Ya, kita gabung nih dalam satu rangkaian. Ini yang disebut dengan rangkaian RLC. Tapi yang kita bahas hanya rangkaian seri saja. Ya, rangkaian seri saja, untuk yang rangkaian paralel tidak dibahas di SMA. Nah, ketika kita gunakan tiga buah komponen ini, pada masing-masing komponen itu ada beda fase. Fasenya beda-beda. Jadi, kalau misalnya tadi tegangannya yang diberikan itu pada rangkaian, V adalah Vm sin omega T. Ini dari sumber tegangan. Tuh tulisan Ibu bagus banget ya. Ini dari sumber tegangan. Nah, ketika tegangan ini melewati resistor, persamaannya mirip, sama. VR sama dengan VR maksimum sin omega T. Oke? Nah, tapi ketika dia melewati induktor, di sini VL maksimum ya. VL sama dengan VL maksimum sin omega T plus 90 derajat. Ada beda fase sebesar 90 derajat. Ya. Dan ketika dia masuk ke kapasitor, itu tegangan pada ujung-ujungnya Vc sama dengan Vc maksimum sin omega T min 90 derajat. Berarti ada perbedaan fase. Nah, kalau misalnya kita gambarkan dalam bentuk fasor, oke, ini adalah VR, oke. Kemudian VL-nya ke atas dan VC-nya ke bawah. Jadi fasenya beda. Fase VR ini sama dengan fase dari arus. Kebayang nggak sih Ibu membahas tentang fase? Nah, ini adalah I-nya, arus yang melewati pada rangkaian. Jadi, antara arus dengan tegangan pada resistor ini sefase. Kita lihat arahnya sama. Tapi arus dengan tegangan, ya, ini V, VL. Ini V-nya deh kalau begitu. Ini adalah V. Oke. Tegangan pada resistor, ini tegangan pada sumber tegangan dengan VL, ya, ini beda 90 derajat dan pada VC itu juga beda 90 derajat. Nah, sehingga arusnya pun, ya, siapa yang baru bergabung? Nah, ini menunjukkan arah arusnya. Ini yang disebut dengan fasor. Arah fasor V ini tan V sama dengan VL min VC dibagi dengan VR. Beda tegangannya bisa kita dapat dari VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Oke, jika misalnya kalian diminta menentukan berapa besar sih tegangan pada masing-masing komponen, kita bisa gunakan ini. Pada resistor, V sama dengan I kali R, pada induktor, VL sama dengan I kali XL, dan pada kapasitor itu I kali XC. Oke, sepertinya waktunya sudah habis ya, jam 9 tepat. Ya, waktunya sudah habis. Nanti berikutnya itu tinggal kita masuk ke perhitungannya pada
rangkaian RLC ini ya. Tapi yang penting penggambarannya kita sudah tahu seperti apa itu rangkaian RLC, bagaimana dia bisa fasenya berbeda sehingga nanti tinggal kita masuk ke latihannya seperti ini. Oke? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan hari Rabu ya. Hari Rabu 1 jam, kalian nanti dapat di PM, kita akan coba latihan tentang ini. Oke? Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan melanjutkan pembelajaran di materi yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Ibu izin pamit ya. Oke ya, kita langsung masuk aja, diganti oleh Bapak ini yang pelajaran berikutnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang PAUS karena bahan-bahan di semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah selesai di semester 5. Kita akan langsung masuk ke persiapan US, ujian sekolah, dan UTBK. Nah, bisa Bapak kirim file, bisa satu anak siapa yang biasa kirim ke Bapak WA, biar Bapak kirim filenya. Silakan tulis tes. Silakan ke WA Bapak. Ini Novia ya? Novia ada? Ada, Pak. Oke, saya tolong kirim ke kelas ya. Oke. Ya, silakan Novia, kirim ke kelas. Nah, yang sudah silakan download. Ini tolong kamu, Bu, bisa nggak apa pinjam? Sebentar. Soalnya ya, sudah dapat soalnya, Bu? Sudah ya, tolong dibuka. Nah, kerjakan nomor 1 sampai 10 dulu. 1 sampai 10. Nanti kamu tanyakan ketika ada mengalami kesulitan atau lupa atau bagaimana cara mengerjakannya. Silakan. Albert, kameranya Albert. Ya, silakan. Oke ya, yuk. Bapak berikan waktu 15 menit. Untuk nomor 1 sampai 10.
Iya, Maureen. Maureen nggak bisa ya, nggak bisa pakai kamera ya. Oke.
Ya, silakan kalau ada. Jangan ragu, mau ditanya.
Bapak mau nanya. Boleh, nomor berapa? Yang nomor 3 tuh maksudnya berada di atas sumbu X tuh maksudnya itu memotong, Pak? Bukan, berada itu artinya seluruhnya berada. Jadi kita kayak lihat, nah gambarnya seperti ini. Bentar ya, Bapak coba. Jadi seluruhnya gambarnya berada di atas sumbu X. Nah, seperti ini parabola. Jelas? Jelas nggak? Eh, Belum di share belum. screen ya? Oke. Ini jelas nggak gambar ini? Oh iya, Pak. Nah, jadi artinya syaratnya D-nya kecil 0. Kenapa D kecil 0? Karena tidak menyentuh. Kemudian membuka ke atas, jadi aja lebih dari. Nah, lawannya adalah kalau grafiknya selalu berada di bawah sumbu X. Ini gambarnya gini. Nah, karena nggak menyentuh, D-nya kecil 0. Tapi karena membuka ke bawah, A-nya kecil. Jelas nggak, Albert? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, silakan aja. Dan D itu jangan lupa B kuadrat min 4AC ya. Oke, silakan.
Oke, ada lagi silakan. Pak mau nanya dulu, Pak mau nanya, Pak. Oke, mau nanya yang mana? Saya mau nanya, Pak, ini yang nomor 8, Pak. Ini Ya. kalau dibagi persamaan kuadrat, itu C per A dulu atau min B per A dulu? Gini, jadi kita lihat dulu. Kamu honor udah belajar belum? Udah ya? Udah, Pak, tapi lupa. Lupa ya, bahan kelas 11 ya. Oke, kita lihat. Raffi ya. Mempunyai sisa. Oke, kalau nggak tahu kamu belajarnya gimana, nanti saya ajarin pakai honor. Pertama, kamu letakkan koefisien-koefisiennya. Berapa, Raffi? 2, kemudian berapa lagi? P, ya. Iya, pangkat 3, pangkat 2 nggak ada, jadi 0. Pangkat 1 ada min 2, dan di sini pangkat 1 min Q. Kemudian dibagi dengan, nah di sini kamu tulis min B per A, kemudian kamu tulis min C per A. Jadi hasilnya berapa? Dari X kuadrat min X min 2 ya. Jadi jelas di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah min 1, dan C-nya adalah min 2. Jadi di sini hasilnya masukkan 1, di sini masukkan 2. Kemudian 0, 0, 0, di sini 0, gitu ya. Ditambah. Nah, pertama 2 tambah 0 tambah 0 jadi 2. Kemudian 2 kalikan 1, letakkan di sini. Jadi 2, nah gitu. Sorry, letakkannya jangan di situ ya. Letakkannya salah, bukan di situ tapi di sini. Nah, kalikan 2 kali 1, 2. Gitu ya. Kita letakkan, nah supaya untuk mudah. Nah, kemudian jumlahkan ini ke sini, hasilnya P tambah 2. P turun 2 kalikan 1 di sini jadi P plus 2 lagi. Kemudian di sini 2. Atau ini lama lah, rasanya lama. Dan sulit ini karena pantuknya. Nah, mau nggak mau harus pakai teorema sisa. Masih ingat nggak Raffi teorema sisa rumusnya apa? Yang dibagi sama dengan apa? Pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Pernah ingat rumus ini? Pernah, Pak. Pakai ini aja lah. Nah, kemudian kamu masukkan efeknya adalah X pangkat 3, 2X pangkat 4, ditambah PX pangkat 3, dikurang 2X, dikurang Q ya. PX-nya pembaginya tuh ini, X kuadrat min X min 2 itu bisa difaktorkan jadi X min 2,
X plus 1 ya Raffi ya. Ini persamaan kuadrat ini dikali HX, X-nya kita nggak tahu, tapi sisanya diketahui, yaitu sisanya adalah 3X tambah 2. Nah, jadi lebih mudah. Kemudian substitusi aja X-nya adalah 2. Kalau X-nya 2, kita substitusi hasilnya 2 kali 2 pangkat 4, 32, ditambah 8P dikurang 4 dikurang Q. Sama dengan 2 kurang 2, 0. Jadi yang ini hasilnya 0. 3 kali 2 tambah 2, hasilnya 8. Ya. Jadi hasilnya 8P min Q sama dengan 32 kurang 4 itu 28, min 20 ya. 32 kurang 4 itu 28, pindah ke sana min 28 jadi min 20. Nah, kemudian masukkan X-nya min 1. Ya, Raffi ya. Karena di sini yang menghasilkan 0, X-nya min 1. Masukkan ke sini hasilnya 2, dikurang P, ditambah 2, dikurang Q. Sama dengan, masukkan di sini min 1 tambah 1, 0. Jadi yang ini 0. 3 kali min 1, min 3 tambah 2, min 1. Jadi diperoleh hasilnya min P min Q sama dengan 2 tambah 2, 4. Di sini ada min 1, jadi min 5 ya. Min 5, ini persamaan kedua. Dari sini, Raffi, kita eliminasi, kita kurang aja. Di min Q plus Q jadi hilang. Jadi di sini 9P. Ini 15. Kok nggak bulat ya? Nggak bulat ya? Ada salah gitu nggak? Coba lihat. Kita 2X pangkat 4 tambah X pangkat 3 min 2X min Q ya. Masukkan 2, 32 tambah 8P dikurang 4 dikurang Q. Sama dengan 3 kali 2, 6 tambah 2, 8. Jadi 8P kurang Q adalah 32 kurang 4 itu adalah 28. Pindah ke sini min 28 jadi min 20, benar. Masukkan min 1, 2, min P tambah 2, min Q. Betul. Masukkan ke sini min 3 tambah 2, min 1, betul. Min P, min Q, 2 tambah 4, di sini min, benar. Jadi P-nya adalah min 15/9 atau min 5/3. Oke. Itu Nah, nggak itu aja Pak, min P min Q kan sama min 5, nggak dikali min 1 aja, jadi P tambah Q. kenapa? Itu min P min Q sama dengan min 5 nggak dikali min 1 aja Pak? Boleh, jadi apa? P tambah Q sama dengan 5 gitu. Iya Pak. Oh iya, betul, makasih. Pinter banget kamu. Jadi kita nggak usah cari Q, karena nanti ujung-ujungnya pasti P tambah Q adalah 5. Ya, good job. Ya Raffi, ngerti nggak Raffi? Yang kebetulan di soal ditanya P tambah Q 5. Ya, Raffi? Pak. Oke, yuk, makasih. Jadi ini dari persamaan kedua ya, kalikan minus aja. Ya boleh sih pakai ini, tapi kamu harus mencari Q-nya lagi. Nah, tapi ujung-ujungnya P tambah Q-nya pasti 5. Yang udah selesai sampai nomor 10, lanjutkan sampai nomor 20. Oke, silakan. Ayo, ada lagi yang ragu? Tanyakan.
Bapak akan foto ya, tolong majukan kameranya supaya kelihatan wajahnya. Ya. Semua, Dava. Oke. Ya. Aditya mana Aditya? Wajahnya Aditya. Ada, Pak. Oke. Ya.